Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman Al-Khalidi, NIM 200170001. Ujian tengah semester Dasar-Dasar Filsafat, Universitas Negeri Padang. Dosen pengampu Dr. Siti Ainim Lusti, SPD MHUM. Di sini saya akan membahas tentang etika sebagai salah satu cabang dari ilmu filsafat. Etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang baik dan buruk. Etika disebut juga filsafat moral. Etika membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik atau buruk. Etika secara etimologi berasal dari kata Yunani, yakni ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk. Yang dapat dinilai baik adalah sikap manusia yang menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan, kata-kata, dan sebagainya. Tingkah laku yang dikerjakan dengan kesadaran sajalah yang dapat dinilai. Sedangkan yang dikerjakan dengan tidak sadar tidak dapat dinilai baik dan buruknya. Menurut Coubertin, etika itu berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang lama oleh Puwardaminta, etika dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Dan yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, ilmu mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ruang lingkup etika meliputi bagaimana cara agar dapat hidup lebih baik dan bagaimana cara untuk berbuat baik, serta menghindari keburukan. Etika dapat dibagi menjadi 2, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif hanya melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberi penilaian, tidak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Etika mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat, contohnya sejarah etika misalnya. Sedangkan etika normatif sudah memberikan penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. Etika normatif dapat dibagi menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membicarakan prinsip-prinsip umum seperti apakah nilai, motivasi suatu perbuatan, suatu suara hati, atau sebagainya. Sedangkan etika khusus adalah pelaksanaan dari prinsip-prinsip umum seperti etika pergaulan, etika pekerjaan, dan sebagainya. Pembagian etika yang lainnya adalah etika individual atau etika sosial. Etika individual membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia sebagai individu, misalnya tujuan hidup manusia. Sedangkan etika sosial membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan yang lain. Misal, baik atau buruknya dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Etika dan norma sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Norma atau normalitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, adapun etika dipakai untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Etika bukan sumber tambahan bagi ajaran moral, tetapi filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi, etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama, yang mengatakan bagaimana kita harus hidup bukan etika, melainkan ajaran moral. Etika pada hakikatnya mengalami realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan nilai norma dan pandangan-pandangan norma secara kritis. Etika tidak membicarakan pendapat-pendapat moral yang dikemukakan, dipertanggungjawabkan. Etika berusaha untuk menjernihkan permasalahan moral,
Sedangkan kata moral selain selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Objek kajian menurut Franz Magnus Suseno adalah pernyataan moral. Apabila diperiksa secara jenis moral, pada dasarnya hanya dua macam, yaitu perbuatan tentang tindakan manusia dan pernyataan tentang manusia sendiri atau tentang unsur-unsur kepribadian manusia secara motif dan watak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Saya tutup apabila ada sebuah kesalahan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.